Menko 5 itu anggarannya mencapai 250.000 pound. Enggak juga. Mahasiswa maaf. Selamat datang di PodMe, podcast bareng PPMI. Nah, pada kesempatan kali ini adalah podcast pertama dari PPMI Mesir. Kenapa? Kok pertama? Kan sebelumnya udah ada. Nah, karena sudah berganti nahkoda gitu. Nah, sekarang adalah podcast pertama yang dibuat dari kabinet implementatif. Nah, implementatif sendiri itu kan punya makna pastinya. Oke, sebelum kita beranjak ke pembahasan implementatif, kita perkenalkan dulu. Pertama, nama saya Dawam sebagai podcaster malam ini, dan ada narasumber Fuad Nafis Al-Ahbab. Fuad Nafis Al-Ahbab. Ah iya, maaf saya lupa Pak. Sebagai Menko 5 gitu. Iya. Nah, ini kan wajah-wajah baru kan teman-teman. Udah pernah lihat belum? Ini saya baru juga, Bang Nafis juga baru kan. Oke, kita lanjut ke pembahasan sebelumnya, implementatif. Nah, menurut dari pemahaman Bang Nafis sendiri, implementatif itu apa? Sesuai namanya, kita mengimplementasikan segala sesuatu yang ada di Masisir, maksudnya ide-ide besar. Oke. Masisir baik itu dari lembaga atau dari perorangan individu gitu. Nah, ide-ide tersebut kita rangkum gitu dalam program-program kita. Nah, jadi kita di sini implementatif itu kan ya nama itu cita-cita kan. Iya. Kayak misalkan sama kayak nama saya Fuad Nafis, tentu punya makna, dan orang tua kita pengen nama kita itu jadi cita-cita. Biasanya kayak gitu. Dawam Zikrillah itu juga ada juga. Dawam Zikrillah itu kan sebuah cita-cita dari orang tua kita gitu. Okay. Nah, ini juga benar. Implementatif itu kayak cita-cita kita bersama. Gimana caranya kita itu mengimplementasikan seluruh ide, merangkumnya dalam program, terus akhirnya kita aplikasikan gitu di dalam ide-ide tersebut. Kayak gitu, Am. Jadi implementatif itu adalah ide besar atau cita-cita besar yang insya Allah kita bakal jalanin bareng-bareng, yang nanti bakal kolaborasi sama seluruh elemen-elemen yang ada di Masisir. Nah, gitu. Jadi implementatif itu adalah yang sudah disebutkan tadi gitu kan, teman-teman, dari Bang Nafis sendiri. Beranjak ke pembahasan selanjutnya, berhubung ini adalah kabinet baru dalam batang tubuh PPMI Mesir. Di dalamnya ada hal baru juga loh, yaitu Menko 5. Menko 5 itu adalah kementerian yang baru. Jadi kan kita nggak tahu nih, berhubung ini adalah Menko yang baru, gimana tuh selaku Pak Menko 5 nih Bang Nafis, adanya Menko 5 itu untuk apa? Adanya Menko 5 itu untuk apa? Ya untuk sesuai tupoksinya, mengkader PPMI, mengkader bukan PPMI-nya, Masisir. Gitu. Mengkader Masisir, mengkader anggota PPMI. Jadi tupoksi dasarnya ya kaderisasi. Nah, soalnya teman-teman semua kan kadang-kadang ini ya Om ya. Jadi kadang-kadang tuh aneh lagi main tuh di Matam atau di mana gitu kan. Terus habis itu teman ada yang nanya, "Pis, kemarin aneh lihat foto ente ada di IG PPMI gitu kan. Ente jadi apaan?" Jadi Menko berapa? Menko 5 kata aneh gitu kan. Nah, kata mereka tuh, yang bener ente Menko 5. Mana ada PPMI punya Menko 5? Ada sekarang gitu kan. Candaan, Menko berapa yang benar gitu kan. Serius Menko 5 sekarang gitu kan, ada gitu. Nah, jadi emang ada Menko 5 di PPMI, terus buat apa sih ya? Fungsinya kaderisasi. Kayak gitu. Nah, kaderisasi sendiri ya. Berarti kan hal tersebut ada penyebabnya. Kenapa ada Menko 5 ya kan? Kan tahun sebelumnya nggak ada. Iya, tahun lalu nggak ada Menko 5. Nggak ada Menko 5 kan? Iya. Urgensinya ya nih Bang Nafis. Kalau kita lihat kaderisasi yang ingin digerakkan di dalam Menko 5 sendiri itu untuk apa gitu? Kemana bergeraknya? Ke arah apa? Berarti maksudnya bergerak ke arah segmen yang dituju gitu ya? Iya, segmen yang dituju itu apa? Nah, jadi kalau misalnya segmen yang dituju, semuanya. Jadi tentu semua elemen yang ada di Masisir. Mau itu individu,
atau organisasi itu kita masukin. Terus juga mau itu maba, mau itu mahasiswa mahasiswa lama. Oh, mahasiswa Maba, mahasiswa baru. Yoi, mama. Mahasiswa lama. Atau yang mau pulang ke Indonesia. Nanti insya Allah kita adain programnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari segmen, kita pengen mengkader itu semua. Nah, kalau dari segi program, kita mungkin kaderisasinya itu ke arah mana ya? Ke arah pendidikan iya, ke arah organisasi iya, ke arah media visual dan lain-lain iya gitu. Jadi kita pengen merangkul semuanya karena itu juga makanya dibikin Menko 5 gitu. Iya. Jadi biar fokus nanganin kaderisasi doang. Menko 5 itu adalah sebuah wadah besar gitu kan. Iya, bisa untuk jadi menggerakkan banyak mencampurkan gitu kan komposisinya di dalam ada pendidikan untuk mengelola itu kan. Iya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Lanjut latar belakang ya. Kenapa? Kan tadi udah tuh yang udah ditanyain adanya Menko 5 untuk apa. Nah ini yang melatar belakangi gitu. Melatar belakangin apa tuh? Terbentuknya Menko 5. Melatar belakangi terbentuknya Menko 5. Ya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya kan. Kalau misalkan fungsi kaderisasi itu sebenarnya udah ada, tapi ada di Menko 1 Am. Oh gitu, di Menko 1 dulu tuh. Jadi Menko 1 itu ada namanya keilmuan, keazharan, sama kaderisasi. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, cuman kaderisasi, fungsi kaderisasi di Menko 1 itu dilepas. Akhirnya kenapa tuh buatlah dilepas? Menko baru gitu. Karena ngelihat urgensitas kita yang makin tinggi gitu, kebutuhan kita yang makin tinggi sama fungsi kaderisasi, kita terus akhirnya mutusin buat ini harus disatuin nih. Maksudnya disatuin itu dibikin satu kementerian koordinasi yang khusus buat ngelola gitu kaderisasi. Soalnya kalau di Menko 1 kan di situ ada keilmuan sama keazharan ya. Iya. Nah, jadi kan fokusnya juga terpecah gitu. Terus kalau misalnya ditaruh program sebanyak itu juga yang di situ mencakup mungkin ada Menko 3, sosial budaya, kesehatan dan lain-lain kita masukin juga kan. Di kaderisasi sendiri kan kita bakal masukin seluruhnya. Kayak kesenian atau mungkin di olahraga kita mengkader gitu kan. Terus di Menko 4 kan media, desain grafis atau tentang audio dan lain sebagainya. Terus kita masukin juga. Nah itu kan juga kurang cocok kalau misalnya ditaruh di Menko 1 Am. Nah jadi emang kita pengennya ngefokusin itu. Karena kalau misalkan tetap ditaruh di Menko 1 yang emang kalau kita lihat Menko 1 itu lebih ke ranah ilmu gitu kan. Iya benar-benar. Nah ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu ada keilmuan sama keazharan. Jadi ranahnya Islamic Studies lah bisa dibilang. Nah akhirnya kita pindahin lah tuh, lepas dari sana terus masukin ke Menko 5. Kita bikin Menko 5 baru. Nah iya. Oke. Jadi sebabnya gitu kan yang latar belakangi yang akhirnya dibentuk Menko 5 itu karena kurang efektif gitu ya. Iya, terus ada tambahan lagi sih sebenarnya. Apa tuh? Kalau misalkan kita lihat dari GBHO ya. Soalnya kan tahun lalu pertengahan tahun kalau nggak salah itu udah ada GBHO PPMI Mesir untuk lembaga PPMI Mesir. Jadi ada beberapa poin penting yang harus kita fokuskan gitu kan. Nah di situ diantaranya tuh ada kesehatan, keamanan gitu. Tapi juga di sana ada poin penting yaitu kaderisasi gitu. Jadi emang kita ngelihat tujuan itu besar dan kita pengen ngefokusin itu gitu kan. Makanya dibentuklah Menko baru juga, Menko 5. Jadi yang melatar belakangnya sebenarnya ada 2 itu. Oh iya Bang, ada satu pertanyaan. Kenapa gitu baru tahun ini dibentuk Menko 5? Kan biasanya di organisasi besar gitu kan, namanya kaderisasi itu hal yang urgensitasnya tinggi gitu kan dalam organisasi tersebut. Nah kenapa baru tahun ini di PPMI digaungkan gitu, dimunculkan Menko 5 sendiri? Kalau fungsinya kan tadi udah ada ya. Dari tahun-tahun sebelumnya tuh udah ada. Jadi kalau misalnya dibilang baru ada kaderisasi di PPMI tahun ini, itu juga nggak benar. Karena tahun sebelumnya ada di Menko 1. Nah tapi kita pengen lebih fokus, makanya kita buat Menko 5 dipisahin. Nah jadi kalau misalkan
di tubuh organisasi yang lain ada nih kaderisasi, ya iya ada gitu kan. Mereka mungkin udah fokus untuk ada bidangnya sendiri yang nanganin kaderisasi. Nah di PPMI ada juga, ya ada, tapi masih ada tergabung di dalam Menko 1 gitu. Jadi kita pengen misahin itu. Jadi pengen urusannya itu biar urusan kaderisasi aja sendiri. Iya. Benar-benar ngurusin tentang kaderisasi itu. Oke. Nah kita udah tahu nih seputar gitu kan, prolog tentang apa namanya Menko 5 gitu kan. Nah, pastinya dong di dalam Menko 5 tersebut ada bagiannya. Ada minum dulu ya. Oke. Boleh diminum dulu. Apa namanya bagiannya gitu kan, Bang? Nah, bagian dari Menko 5 itu terbagi berapa sih? Ada apa aja? Kalau di Menko 5 itu ada 2 bagian. Ada Kementerian Kaderisasi sama ada Kementerian UKM. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di kaderisasi itu PSDM. Nah, ada Kementerian PSDM sama UKM, Wam. Apa tuh? PSDM dan UKM. Gitu. Nah, PSDM bergerak fungsi dari PSDM, fungsi dari UKM. Gimana tuh? Kalau misalkan dibilang dua-duanya masih dalam lingkup kaderisasi sama-sama. Iya. Gitu. Kalau misalkan di Menko 3 kan banyak ya bidangnya. Misalkan ada kesenian, olahraga, terus ada budaya juga, ada kesehatan juga. Nah, di situ kan kalau di Menko 3 itu banyak bidang yang masuk di dalamnya. Nah, kalau misalkan di Menko 5 itu cuman kaderisasi. Nah, dibagi 2 nih, PSDM sama UKM. Oke. Cuma dibagi 2, gimana cara kita mengkadernya. Nah, yang di PSDM itu panjangannya apa sih, Wam? Tahu nggak sih kira-kira apa? Pengembangan sumber daya mahasiswa. Iya, bisa. Atau manusia. Ya. Ya bebas lah. Yang penting pengembangan sumber daya gitu. Iya. Sebenarnya pengembangan sumber daya manusia. Nah, terus kalau UKM apaan? Unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa. Oke. Nah, kok receh banget gitu kan? Kayak tebak-tebakan. Iya. Nah, tapi gak apa-apa sih. Kalau misalkan di PSDM, pengembangan sumber daya manusia, kita itu bergeraknya itu pengen ngembangin sumber daya mahasiswa itu langsung secara individu. Oke. Nanti program-programnya itu dikolaborasikan dengan lembaga yang ada di PPMI. Gitu. Jadi kita kerjasama sama kekeluargaan atau senat atau lembaga-lembaga lain yang emang resmi ada di tubuh PPMI gitu. Itu kalau misalkan PSDM. Nah, terus kita ngadain acara kolaborasi lah bisa dibilang. Acara kolaborasi, terus sekolah-sekolah kolaborasi untuk ningkatin skill-skill yang ada di mahasiswa. Iya. Gitu. Nah, terus kalau yang di UKM itu unit kegiatan mahasiswa kan. Iya benar. Sesuai sama namanya nih. Jadi kalau misalkan UKM itu kita lebih ngelola atau ngembangin unit kegiatan mahasiswa yang dia itu menjalankan fungsi kaderisasi. Gimana tuh? Contohnya gimana tuh? Jadi misalkan nih di mahasiswa ini ada yang namanya komunitas banyak banget kan. Iya banyak. Ada komunitas buat biola. Iya. Ada komunitas fotografi. Coba mau nanya, komunitas biola apa namanya? Akar kan? Akar udah bubar. Iya, yang saya tahu sih Akar. Soalnya saya bukan orang yang tahu banyak gitu tentang komunitas-komunitas. Nah, yang Akar itu kan untuk biolanya itu namanya Cantabila Violin. Oh, Cantabila Violin. Oke. Nah, itu juga salah satunya kenapa kita pengen ngadirin UKM gitu, gara-gara mahasiswa ini sebenarnya punya banyak unit kegiatan mahasiswa, punya banyak kegiatan-kegiatan yang worth it gitu buat diikutin. Iya. Padahal dia juga kan kaderisasi nggak sih itu? Misalkan ada komunitas untuk biola, ada komunitas untuk main gitar. Iya. Ya, lu kan gitaris juga. Nah, kayak buat main gitar. Terus misalnya juga komunitas-komunitas stand up juga ada. Nah, benar. Itu komunitas itu juga kan kalau misalkan dibagi ranahnya itu kan juga banyak ya. Dari keilmuan ada, kayak misalkan ya rumah syariah dan lain-lain itu juga kan komunitas-komunitas. Iya. Nah, kayak Makuro buat tahfiz dan lain-lain. Nah, terus juga
yang kayak gitu tuh kurang keangkat di Masisir. Iya, banyak yang belum tahu gitu. Iya. Banyak yang hilang gitu. Maksudnya banyak komunitas yang jalannya masih pincang kalau boleh dibilang. Iya. Padahal nggak ada yang membersamai gitu mungkin. Padahal komunitas itu penting banget untuk Masisir. Iya. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan kita itu biasanya dimulai atau dilakukan dengan komunitas yang kecil. Iya, dari hal yang kecil dulu ya. Iya. Pastinya dong. Iya, jadi kita pengen memberdayakan mereka. Jadi kita pengen mengoptimalkan, kita pengen mensupport UKM-UKM yang emang ngejalanin fungsi kaderisasi. Ngejalanin fungsi kaderisasi buat Masisir. Nah, jadi kalau misalnya UKM kayak gitu penjelasannya, Wang. Okay. Kalau misalnya untuk PSDM ya tadi, kita buat agenda-agenda kolaborasi sama kekeluargaan, senat atau afiliatif bahkan alma mater untuk ngadain event, ngadain acara, ngadain pelatihan, ngadain kelas. Nah, itu untuk apa? Kita ngadain umum buat Masisir. Oke. Jadi gitu. Boleh dong Kak di-spill apa tuh programnya? Program dari UKM sendiri. Nah, kan kalau PSDM tuh tadi ya keduanya juga nggak apa-apa sih. Boleh dong di-spill salah satunya aja lah. Dari banyaknya program, satu aja disebutin nggak apa-apa gitu. Dari UKM dan PSDM. Kalau PSDM pengen ngapain nih di bulan September, kan masih awal bulan. Oh, yang ini aja kali ya. Iya. Yang di bulan September. Bebas. Kalau yang di bulan September tuh insya Allah kita pengen ngadain sekolah kepemimpinan. Sekolah kepemimpinan. Di PSDM. Oke. Iya. Di sekolah kepemimpinan sendiri nanti ada 3 kelas. Ada leadershipnya, ada kesekretariatan. Kesekretariatan. KSK. Iya, KSK. Sama kebendaharaan. Kebendaharaan. Gitu. Nah, terus untuk UKM sendiri kalau di termin 1 atau di September kita masih fokus untuk ngedata UKM-UKM yang ada di Masisir. Oke gitu. Nah, nanti mungkin kita bakal silaturahmi ke UKM-UKM yang ada gitu. Buat pendataan itu ngevalidasi data aja, sekaligus kita silaturahmi kan, kita nyapa-nyapa mereka. Buat nantinya tuh gunanya buat apa sih ngedata gitu kan? Kalau kita udah punya datanya, kita bisa pakai data itu kita promosiin mereka untuk mana? Untuk maba di acara ormaba. Jadi maba nanti ketika datang ke sini mereka pas ormaba di kekeluargaan kita bakal suguhin itu dan ngerekomendasiin banget buat mereka untuk masuk salah satu UKM yang ada di sini. Benar. Karena kadang-kadang kan misal nih, pernah nggak sih ditanya sama teman-teman di Indo, di sana tuh ada warung Indo nggak sih? Iya. Pernah nggak sih ditanya gitu? Pertama kali saya maba sih itu, lu di sana masih makan ayam goreng nggak? Kayak ayam yang crispy gitu kan? Iya. Maba itu kan rata-rata, apalagi camaba yang di Indo kan, mereka nggak tahu. Kadang-kadang mereka nanya karena hobi mereka di Indo misalkan fotografi atau hobi mereka itu main bola. Takut mereka kesini tuh, ya nanti di Mesir gue masih bisa foto-foto nggak ya bareng teman-teman? Ada komunitasnya nggak sih? Iya. Gitu kan? Benar-benar. Kita, hobi gue tuh misalkan ya di Indo ada camaba nih, hobi dia stand up comedy. Nah, gimana tuh? Hobi gue di Indo open mic nih. Di Mesir ada nggak sih gitu kan? Nanti di Mesir gue nggak bisa dong. Nah, kalau kita kasih tahu di awal kalau di sini ada komunitasnya, apalagi kita dorong mereka untuk ikut, ya insya Allah kan maksudnya kegiatan-kegiatan atau komunitas-komunitas itu juga nggak bakalan sepi gitu. Iya benar. Karena selama ini banyak komunitas yang tenggelam gara-gara apa? Gara-gara COVID pertama kan. Iya kan udah 2 tahun nih COVID kan, udah dari 2019 ya. Ujungnya maba datang ke sini, terus akhirnya juga kegiatan gak jalan, akhirnya mereka itu kurang tahu di sini punya banyak komunitas. Iya, gitu. Karena emang bener ya informasi sangat penting gitu ya tentang UKM gitu kan, karena kita sebagai mahasiswa butuh penopang juga gitu dari kulikuler di kuliah gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau di UKM itu fokus utamanya di bulan September mungkin ya, atau sampai Oktober itu masih ngedata sama silaturahmi ke UKM-UKM yang ada. Oke. Nah, nanti program besarnya itu nanti bakal sinkron sama Ormaba. Nanti bakal mungkin ada expo UKM, terus juga bakal ada expo lapangan. Kalau di UKM mungkin di termin 2 tapi bukan di termin 1. Nanti kalau expo lapangan kan itu khusus buat mahasiswa tingkat akhir. Atau yang udah malatul dan lain-lain, tapi itu masih perencanaan kan. Iya. Nah, terus
Untuk yang PSDM tadi kan ada sekolah-sekolah ya. Nah ada sekolah kepemimpinan yang tadi udah diomongin di awal tuh. Terus ada sekolah leadership lagi multimedia sorry. Kan Nah jadi iya leadership. sekolah kepemimpinan sama leadership itu nggak ada bedanya Wam. Ya Allah Iya. gimana sih ente? Padahal ada yang salah. Ya gitulah kan manusia mencari pembenaran sendiri. Mencari pembenaran. Nah terus ada sekolah multimedia. Sekolah multimedia sendiri kalau di Termin 1 pengennya fokus ke media-media yang emang belum banyak kadernya di Masisir. Oke. Kayak audio engineering, web development. Itu masih jarang banget di Masisir karena Iya. kalau misalnya kita Saya acara-acara juga baru denger apa web development itu apa, audio Nah. engineering itu apa gitu kan. kalau misalnya kita acara-acara nih selalu aja yang nyeting audio tuh itu aja gitu kan. Tukang soundnya gitu Tukang ya. soundnya misalnya di kekeluargaan ada yang bisa cuman atu gitu kan, Iya. satu akhirnya di setiap acara kekeluargaan misalnya kekeluargaan A dia punya acara yang setting sound, dia punya 17 acara yang setting sound dia doang dan 17 acaranya kan maksudnya kasihan juga dan kita emang butuh kader yang lain gitu, kita harus mengkader juga itu untuk audio engineering. Kalau untuk web development itu udah jelas karena kita juga kan udah marak lah, udah lumayan banyak website yang ada di dalam PP Mesir kan. Iya, Di organisasi-organisasi itu udah banyak yang punya website. Nah, makanya kita pengen ngelola nih orang website ini biar bisa ngelola websitenya dengan baik dan benar tuh kayak gimana sih? Iya. Antara hosting terus ke domain dan lain-lainnya itu gimana sih ngurusnya. Nah, kalau aneh pribadi kan sebenarnya kurang paham ya di web development gitu. Nah, cuma nanti kita biar serahin aja lah karena kita ngebuka kelas ini untuk kaderisasi teman-teman juga biar pada ngerti gitu. Itu untuk di multimedia. Oke. Nah, terus juga mungkin nanti bakal ada kepenulisan tesis untuk Sekolah kepenulisan tesis. Iya, kelas kepenulisan tesis. Oh, gitu. Itu untuk senior-senior kita yang ada di tingkat 4 atau di S2 Di S2. gitu. Jadi kita pengen teman-teman nih ada dasarnya untuk nulis tesis itu gimana sih? Paling enggak sharing-sharing lah paling enggak di dalam kelas itu. Nulis tesis itu kesusahannya gimana, segala macamnya dan lain-lain. Itu paling enggak ada yang senior yang udah pernah ngalamin tesis dan sulitnya tesis sehingga lulus dari S2. Karena gitu emang kan, di Azhar sendiri kan emang kita jarang itu ya dalam kepenulisan itu. penulisan. Iya. Nah, makanya. Nah, terus mungkin kalau di Termin 2 nanti bakal ada terjemah, bakal ada segala macam insya Allah gitu untuk kelas-kelasnya. Jadi untuk di Termin 1 kita masih fokusin ke bagian-bagian organisasi sebenarnya. Bagian-bagian organisasi yang emang masih kelihatan kosong banget ruangnya. Kalau desain kan, kalau desain grafis di tiap organisasi sudah banyak lah kayaknya. Udah lebih dari satu kayaknya yang bisa desain. Walaupun emang masih ada yang cuma satu orang yang desainnya, tapi rata-rata udah 2 lah atau 3 orang yang bisa desain kan. Nah ini pengen dikembangin lebih banyak lagi, lebih luas lagi gitu kan. Iya, untuk audio sama web tadi paling ininya. Nah jadi gitu. Terus ada lagi nggak bang? Kalau di PSDM sendiri sih yang paling besar kan sebenarnya Ormaba. Ormaba. Iya. Orientasi mahasiswa baru. Iya. Oke, gimana tuh? Orientasi mahasiswa baru. Jadi orientasi mahasiswa baru nanti adanya ya nunggu maba datang. Tergantung mabanya kapan datang ke sini gitu. Iya. Kalau ngomongin konsep acaranya, Allah alam nanti tergantung panitia. Tapi konsep dasarnya itu sama kayak tahun lalu. Di Kenapa tuh kok? masing-masing. Padahal kan udah agak. Ini kan sebabnya karena COVID kan. Iya. Tahun lalu tuh Ormaba di kekeluargaan masing-masing. Kan di tahun ini, di tahun 2022 ya berarti ya. Di tahun 2022 nanti ada Ormaba dan angka sudah menurun. Apakah nanti akan ada perubahan perihal konsep ini? Bisa jadi ada, tapi bukan karena COVID kalau ada pun. Karena apa tuh? Karena emang menurut kita lebih baik yang ini atau yang itu. Soalnya kalau kita lihat COVID pun, walaupun kelihatannya sebenarnya nurun di Mesir, Iya. kita belum tahu aja gelombang selanjutnya itu kayak gimana. Karena Delta sendiri
Wah. varian Delta sendiri kan belum Iya, masuk iya. ke Mesir, belum kedeteksi. Ya, Ntar akan deteksi nauzubillah Oktober. sih kalau misalnya sampai masuk gitu kan, kita semuanya kan nggak mau. Iya. Kalau terus-terusan dikungkung sama COVID gitu kan. Terus varian Delta aja belum masuk, tapi di negara lain udah nemu varian baru lagi. Jadi apa ya? Kalau Jadi boleh COVID tuh dibilang- banyak banget menunya. Iya, menunya banyak banget. Matam-matam kalah tuh menunya. Iya. Saking banyaknya COVID nih, varian ABC-nya ada. Android udah mau kalah kayaknya. Oke, berarti tergantung gimana baiknya berarti ya Bang ya. Iya, jadi nanti kita pikirin konsepnya. Cuman konsep yang terfikirkan sampai saat ini Mm-mm. lebih efektif sebenarnya ada di kekeluargaan. Mm-mm. Gitu. Oke, tadi udah di-spill tuh teman-teman. Banyak banget program yang mau dijalanin, kerjasama yang mau dijalankan juga kan dari Menko 5 sendiri. Nah, pastinya butuh anggaran. Dengar-dengar Menko 5 itu anggarannya mencapai 250.000 pon. Dengar-dengar. Anggaran, iya, Iya. dengar-dengar. Kan ini baru rancangan anggaran kan? Iya. Enggak, udah masuk anggaran. Oh, termasuk anggaran gitu. Udah Iya. masuk APBO. Gimana tuh, Bang? Kok sampai 250.000 gitu? Sekitar ya. Kita nggak bisa bilang 250 kurang atau lebih. Iya, segala macam. 250.000-an. Iya. 250 ribuan. Karena kalau dilihat untuk Ormaba sendiri itu butuh duit banyak. Iya, benar-benar. Kenapa? Karena kita ngadain konsepnya kan di kekeluargaan. Nah, sedangkan kalau kita patok kalau kita ngomongin ini lebih ke teknis ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi Ah, Ormaba itu kita hitungnya per kepala maba mm, yang terdaftar di kekeluargaan tersebut. Oke. Misalkan kekeluargaan A, mabanya ada 30. mm-mm. Nah, terus kita patokin untuk anggaran kepanitiaan Ormaba di kekeluargaan A tersebut. Jadi 30 kali 80. Jadi satu orang maba itu dihitungnya 80. 80 Pon. pon. Oke. Iya. Terus Iya, 30 kali 80 berapa? coba hitung, Pak. 3 kali 8. 3 kali 8, 8 tambah 16, 24. Nah, 240. pinter. 2400 dong. Iya, 2400 dikit apa banyak? Sepanjang pengalaman saya pernah jadi panitia ya Bang ya. 2.400 itu cuma cukup makan-makan aja. Iya kan? Belum ada yang kayak kita sewa, misalnya ada sewa gitu kan, sewa Iya. sound segala. Itu kan kurang. Itu kalau mabanya 30. Apa kabar kalau mabanya di bawah 30? Alma mater itu, Pak. Ya maksudnya iya sih benar. Karena hal itu Loh, bisa jadi ada kekeluargaan yang mabanya kurang dari 30 orang. Nggak Iya. menutup kemungkinan gitu. Iya kan? Jadi kita ngelihat dari sana akhirnya kita anggarin 80. Karena juga kalau misalnya dilihat nih 30 orang itu untuk aula kekeluargaan itu bisa dibilang ya setengahnya lah. Untuk aula-aula yang standarnya ya, standar aula itu setengah aula. Kalau full aula kan ada emang yang sampai 100 gitu kan, 100 orang. bahkan muat. dimuat-muatin gitu kan, ada yang lebih. Tapi untuk kenyamanan segala macam sebenarnya yang paling nyaman itu ya 60 orang untuk sekali ormaba gitu kan. Apa kabar kalau mabanya 300? Contohnya KPMJB, kekeluargaan besar yang mabanya mungkin bisa sampai 200, 300 gitu kan. Kalau maba 300, Ya di mana itu mau di mana gitu. perlu ormaba berapa kali kira-kira? Kalau tahun kemarin kan ada yang ormaba sampai 4 hari kan, kayak KSW itu kan tahun kemarin saya dengar-dengar nggak 1 hari 2 hari gitu. Terus KPJ, nah kalau KPJ 1 hari, KPMJB juga kan nggak 1 hari gitu kan, karena Iya. banyak orangnya. Gimana tuh Bang? Kalau gitu solusinya? Jadi kan kita juga ngitung itu. Makanya kita ngitungnya per kepala, bukan per kekeluargaan. Jadi orang-orang yang dia punya anggota banyak, misalkan sampai 200 orang untuk mabanya, dia perlu ngadain sekitar 4 kali ormaba. Iya. 3 kali ormaba itu udah mepet gitu, udah kayak didesek-desek lah ruangannya. Nah, Bener Bang. butuh 4 kali ormaba. 4 kali ormaba butuh berapa duit?
Iya, Kira-kira. tergantung. Kalau 80 kali 200 berapa? 80 kali 200 1.600. Hah, 1.600 itu cuman cukup. masa 1.600? Berapa? 80 200 maba. Maksudnya 200 Iya, maba. 200 maba. Aku kira 200 pon. 200 pon. Ya, sama aja dong. Iya, sama aja dong. 80 kali 200 yang 16.000 ya? Berapa? 16.000. 16.000. Iya, Nah, 16.000. 16.000 untuk 4 kali acara ormaba, per kali ormabanya berapa? Ya, nggak tahu juga. Saya nggak tahu anggaran itu. Iya, maksudnya ini kan hitung-hitungan nih. Ha-ha. 16.000 bagi 4. 16.000 bagi 4. Iya. 4. 4 dong. Mm-mm. Berarti 4.000. 4.000 sekali acara. Nah, itu untuk anak berapa orang? Sekali acara. Misalnya 50 orang. Iya. Nah, untuk makannya aja kalau misalkan kita anggarin per orang itu makannya itu sekitar 2 kali, kita habis 50 pon untuk makan nih. Untuk makan 50 pon. Kita ormaba kan dari pagi sampai sore bisa jadi kan. Makan 2 kali, bahkan sampai maghrib bisa jadi. Iya. Nah, makan 2 kali butuh 50 pon untuk per anak makannya. Terus Sisa duit anggaran untuk buat transport, buat peralatan dan lain-lain itu berapa orang? Berapa pon? 1.500 pon. Iya, hitungnya cuma 30 pon per orang. Untuk Jadi transport segala 1.500 macam. itu untuk banner segala macam. Habis nggak? Habis. Iya dong, pastinya lah. Maksudnya itu anggaran emang udah dirancang tepat gitu. Kalau misalnya tahun lalu itu anggarannya itu 75 per kepala. Tahun lalu itu 75 per kepala. Nah, tahun ini dinaikin. naik jadi 80. 80. Kenapa? Kenapa naik? Kenapa bisa naik? Karena dihitungnya per kepala. Karena iya, dihitungnya bukan ke per kepalanya, tapi harga-harga barang itu emang naik. Gitu. Harga-harga barang naik. Telur aja ada beberapa balah yang udah naik. Nggak 3 pon 2 lagi sekarang dapatnya. 3,5 pon baru dapat 2 gitu. Apa kabar kalau belinya 200 butir telur? Bahkan ada yang 4 pon baru dapat 2, Pak. Nah, itu gara-gara emang naik, harga-harganya minyak kiloan juga udah naik jadi 20 sekian kayaknya sekarang. Pemerhati pasar. Pemerhati pasar. Jadi emang kita merhatiin harga-harga itu juga gitu. Terus bensin juga naik emang. Jadi kita naikin 5 pon. Itu udah angka wajar sih. Jadi kalau misalnya dibilang, wih banyak banget anggaran untuk Menko 5 nih. Enggak juga. Enggak banyak juga karena emang habis itu 250 pon anggarannya untuk Menko 5 untuk 2 kementerian ini. 190 ribunya itu ormaba. Sisa berapa? Sisa kalau 250 ribuan, sisa 60 ribu pon. Iya kan? Iya. 60 ribu pon itu masih ada acara-acara besar. Kayak ada Expo Lapangan. Karena emang ada Expo, ada UKM Expo. Iya, UKM Expo ada itu kan kerjasama semua kan ya, Pak? Ada sekolah kepemimpinan, ada sekolah multimedia. Iya. Nah, kalau dihitung-hitung wajar nggak? Ya wajar. Jadi orang itu kalau misalnya ngelihat secara garis besar, wih gila, Menko baru anggaran paling banyak. Iya. Enak banget gitu kan, enak dari mana? Padahal pas-pasan. Sebenarnya. Gitu. Ya habisnya kita mau gimana ya? Emang udah segitu anggarannya. Nah, oke. Jadi seputar anggaran kayak gitu teman-teman. Mungkin udah kali ya Pak ya. Sampai sini aja ya. Kayak cukup untuk sosialisasi tentang Menko 5 sendiri. Seperti yang telah disebutkan bahwa Menko 5 itu adalah kementerian yang bergerak di bidang kaderisasi dan ingin berkolaborasi dengan banyak UKM yang ada di Mesir ini. Iya. Untuk menggerakkan roda mahasisir dan menampung para mahasisir yang punya talenta baik akademik dan non akademik gitu kan. Dari bidang seni ke ngaji gitu misalnya. Nah, itu ditampung semua. Dan lupa satu lagi organisasi. Nah, itu ditampung semua di Menko 5. Oke. Iya. Mungkin cukup sekian ya. Sampai jumpa di podcast bareng PPMI selanjutnya.